setiap butir sabdamu ada kebahagiaan. Sahabat Slokikae yang terkasih, salam jumpa di Seduhan Firman Slokikae edisi Minggu 26 September 2021 bersama saya Romo Renardai. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk bersama-sama merenungkan sabda Allah dalam bacaan-bacaan suci Minggu Biasa ke-26 secara khusus dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 43, ayat 45 dilanjutkan ayat 47 sampai 48, dan juga dari kitab Bilangan bab 11 ayat 25 sampai 29. Sahabat Slokikae yang terkasih, perikop Injil Markus untuk hari ini sebenarnya merupakan satu bagian utuh bersama dengan perikop Injil untuk Minggu Biasa ke-25 minggu lalu. Keduanya disatukan oleh tema yang sama, yakni tuntutan radikal Yesus kepada para muridnya. Yesus mengemukakan 3 masalah yang ada dalam hidup para murid, yaitu pertama, kejahatan ambisi yang nampak dalam keinginan menjadi yang terutama dan terbesar. Tentangnya, Yesus mengemukakan tuntutan kepada para murid untuk hidup dalam semangat melayani. Tentang ini sudah kita dengar minggu lalu. Masalah kedua diangkat dalam Injil hari ini, yaitu iri hati dan tidak toleran, seperti ditampakkan oleh Yohanes yang mencegah orang luar berbuat baik dalam nama Yesus. Dan masalah ketiga ialah menjadi batu sandungan bagi orang lain, sebagaimana nampak dalam bagian akhir Injil hari ini. Saya ingin menitikberatkan permenungan kita pada tuntutan radikal Yesus yang berkaitan dengan sikap iri hati dan tidak toleran. Penginjil Markus mengisahkan Yohanes datang kepada Yesus dengan laporan bahwa ada orang lain yang bukan murid mengusir setan dalam nama Yesus, dan karena itu Yohanes mencegahnya. Sikap yang kurang lebih sama ditunjukkan pula oleh Yosua bin Nun dalam cerita bacaan pertama kitab Bilangan yang meminta Musa mencegah Eldad dan Medad dipenuhi roh seperti nabi. Dalam pikiran Yohanes, hanya para murid Yesus saja yang dapat memiliki kuasa dalam nama Yesus, guru mereka. Yosua pun berpikir bahwa hanya Musa dan ke-70 tua-tua di sekitar Musa yang berkumpul di kemah yang boleh dipenuhi roh seperti nabi itu. Orang luar tidak bisa dan tidak boleh. Yohanes dan para murid dan juga Yosua rupanya hidup dalam anggapan bahwa kebaikan dan keutamaan hanya terbatas dalam kelompok murid-murid Yesus saja atau kelompok orang dalam saja, orang-orang dekat saja. Karena itu mereka menjadi cemburu ketika melihat bahwa kuasa, keutamaan, dan kebaikan hadir juga dalam diri orang lain di luar kelompok mereka. Terhadap sikap tertutup, tidak toleran, dan cemburu ini, Musa menjawab Yosua, sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberikan rohnya kepada mereka. Jawaban Yesus pun kurang lebih senada dengan itu. Jangan kamu cegah dia. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Tuntutan Yesus ini amat mendasar karena manusia memang tidak dapat membatasi karya Allah. Allah dapat berkarya melalui banyak cara dan lewat siapa saja, pengikut Kristus ataupun bukan pengikut Kristus. Para pengikut Kristus seharusnya bergembira bila di luar lingkungan dan kelompoknya terdapat kenyataan roh Allah berkarya dengan kuat kuasanya. Pengikut Kristus justru perlu membuka diri dan bekerja sama dengan siapapun yang berkehendak baik, karena yang terpenting bukan agar para pengikut Kristus menjadi pemilik kebenaran dan kebaikan secara eksklusif,
melainkan supaya semangat dan karya Allah hadir di lebih banyak tempat dan dalam diri lebih banyak orang. Dan dengan demikian, dunia dapat dibarui dan diselamatkan. Sahabat Sloki KE yang terkasih, saya kira pesan sabda Allah ini juga cukup aktual dan mengena bagi kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Karena akhir-akhir ini isu intoleransi cukup mengganggu kebersamaan kita sebagai satu bangsa. Iri hati, curiga, dan sikap intoleransi itu seperti penyakit yang menggerogoti sendi-sendi persatuan bangsa. Jika hal ini dibiarkan terus, bukan tidak mungkin bahwa bangsa ini akan hancur dan hidup kita menjadi tidak damai lagi. Kita sebagai pengikut Kristus dan sekaligus bagian dari bangsa yang besar ini hendaknya tidak ikut terseret ke dalam sikap dan cara hidup yang intoleran dan penuh curiga. Kita juga tidak boleh menjadi kelompok eksklusif yang menutup diri terhadap sama saudara kita dari golongan lain. Justru kita hendaknya selalu berinisiatif, membuka diri dan membangun kerjasama yang baik dengan saudara-saudara sebangsa yang berkehendak baik, agar bangsa kita tetap rukun bersatu dan hidup kita diliputi damai sejahtera. Marilah kita berdoa, memohon agar Roh Allah meliputi dan bekerja dalam diri semakin banyak orang. Dan semoga Tuhan juga melembutkan hati kita yang kadang dipenuhi iri hati, cemburu, sikap intoleran, agar mau membuka diri terhadap karya Roh Allah dalam diri semua orang yang berkehendak baik. Sehingga pada akhirnya kita semua mengalami keselamatan bersama Allah. Semoga.